Maulana Samsudin yang saat ini masih tutup karena adanya masalah corona. Tapi nanti sebentar lagi bulan Juli akan dibuka untuk umum. Mudah-mudahan lancar ya guys. Inilah wilayah makam Syekh Maulana Samsudin. Parkirnya begitu luas. Oke. Sekarang kita tahu bahwa makam Syekh Maulana Samsudin ini berhadapan dengan laut utara atau pantai Tanjung Sari. Kita lihat lautnya kelihatan guys, ketutupan warung-warung ya, jadi ada lautnya. Kalau pengunjung mau berziarah ke sini bisa juga menikmati keindahan laut. Oke guys. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Kita masuk ke dalam, ke area dalam makam. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke area dalam. Yang pertama ada sekretariat. Sekretariat ini adalah tempat untuk pembayaran retribusi atau karcis tanda masuk untuk para peziarah. Di sini guys, namanya sekretariat. Ini kita naik sedikit ya. Ini tadi gerbang yang masih ditutup. Kita bisa lihat laut kelihatan dari sini. Laut pantai utara Jawa di depan makam Syekh Maulana Samsudin. Inilah area-area dalam ya, kita coba masuk ya. Ini kalau yang pertama tadi sekretariat sudah, yang kedua guys, ini adalah tempat wudhu. Kebetulan baru dibangun tempat wudhu ya, sebelah masjid. Ini sebelah kanan, sebelah kiri masjid ya. Ini yang sebelah ini adalah tempat wudhu pria. Sebelah ini adalah tempat wudhu wanita. Kita coba masuk ya, tempat wudhu wanita. Ini masih sepi karena belum dibuka untuk umum. Nanti per Juli baru. Lumayan banyak untuk keran-keran untuk wudhu ya. Mudah-mudahan pengunjung juga merasa suka dengan fasilitas ini. Oke, lumayan bagus. Ini tempat wudhu pria, lumayan bagus, pakai granit. Kalau yang sebelah ini lontrong ya. Ini jalan menuju ke toilet. Itu ada toilet wanita dan pria. Kira-kira ada 40 ruangan ya. Selain itu ada tempat wudhu yang masih bisa digunakan sebelah sana guys. Coba kita lihat tempat wudhu yang satunya. Jadi ini untuk cadangan ataupun mungkin terserah yang mau wudhu di sini juga bisa. Banyak juga, semuanya berfungsi. Yes, pria ini. Oke guys, ini tempat wudhu pria dan ada kamar mandi juga di sana atau toilet. Jadi masih berfungsi semua. Kalau di total itu banyak. Sekarang kita ke
situs yang terkenal di area makam. Yang pertama ada Sumur Keramat. Sumur Keramat, ada Sumur Keramat. Lihat, sumur ini terdiri 6 guci, ya, 6 guci ini. Yang masing-masing guci itu berbeda rasa. Ada yang seperti air kelapa, ada yang tawar, ada yang sedikit asin, ada yang manis, dan ada yang sedikit pahit. Ini sumurnya, guys. Sumurnya di dalam. Di sampingnya ada kolam ikan mengelilingi. Jadi ini Sumur Keramat yang dipercaya juga untuk pengobatan. Ini Sumur Keramat, guys. Sudah beberapa kali berziarah mengambil air di sini untuk berdoa, air doa. Oke, kita lanjut, guys. Sekarang yang menarik yang kedua, selain sumur, itu adanya pohon besar yang berumur ratusan tahun, itu dari abad 17. Jadi sekitar 300 tahun lebih umurnya. Nah, ini kita lihat pohonnya, ya, tumbuh di area dalam pemakaman. Nah, kita tahu diameternya sangat besar, jadi bisa dipastikan kalau pohon ini usianya sangat lama atau sudah ratusan tahun. Oke. Yang menjadi hal menarik lagi, guys, pohon ini itu daunnya ada 7 rupa. Kita lihat, ya. Kalau tadi itu batangnya, ya, sekarang kita lihat atasnya atau ranting-ranting dan daunnya. Itu ada 7 jenis daun di pohon itu. Nah, lagi-lagi para peziarah banyak yang meyakini kalau daun-daun itu bisa dipakai untuk media pengobatan ataupun hajat. Nah, banyak yang mengambil, para peziarah dari luar daerah, dari seluruh Indonesia, yang mengambil daun-daun di sini. Ada 7 rupa. Kalau kita bisa naik ke sana itu sangat jelas daunnya itu 7 rupa. Inilah keajaiban. Yang kedua, selain sumur tadi, ya, tadi ini sumurnya. Ini sumur juga airnya banyak digunakan oleh para peziarah untuk hajat dan pengobatan. Tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat media air keramat dari Sumur Keramat Syekh Maulana Samsudin. Kita zoom Sumur Keramat. Kita lanjut, guys, ya. Untuk area yang selanjutnya yaitu masjid, ya. Ini untuk para peziarah yang datang untuk melakukan ibadah sholat. Ya, di sini masjidnya cukup luas, ya, cukup besar untuk para peziarah. Lumayan nyaman, alhamdulillah, banyak peziarah yang suka di sini. Setelah itu kita masuk ke area dalam. Yuk, kita masuk ke area dalam. Kita buka ini pintunya, masuk ke area dalam. Karena ini masih tutup, jadi lampunya nggak dinyalakan, ya. Ini namanya paseban atau ruangan di mana
wali Allah Syekh Maulana Samsuddin dikebumikan, atau tempat makam beliau wali Allah Syekh Maulana Samsuddin ya, itu ada di dalam ya, ada di dalam ruangan kaca ini makam beliau, penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kota Pemalang. Mohon maaf guys, kita nggak bisa masuk karena memang untuk sementara tidak diizinkan berziarah dahulu. Mungkin nanti nunggu bulan Juli ya, kita keliling ini, dikelilingi ruangan berkaca. Jadi kalau sudah dibuka, para peziarah bisa masuk ke dalam. Kalau ini adalah ruangan luarnya, mereka juga boleh berziarah di luar. Cukup luas, ini namanya paseban atau ruangan sekitar makam. Cukup luas guys, nyaman untuk para peziarah atau pengunjung yang berkunjung di makam Syekh Maulana Samsuddin. Nah, beliau itu seorang ulama, kebetulan wali Allah yang menyebarkan agama Islam ya, itu kira-kira beliau lahir atau menyebarkan Islam di abad yang ke-17. Beliau keturunan Rasulullah juga, keturunan yang ke-28. Inilah dari kejauhan makam wali Allah Syekh Maulana Samsuddin di Kota Pemalang. Oke guys, mungkin sementara cukup ya dari saya, mudah-mudahan bisa membantu bagi Anda yang ingin berziarah nanti per 1 Juli 2020 sudah bisa dibuka untuk umum kembali. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi guys. Cukup dari saya, sekian dari Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.